Perkenalkan, saya Mursna dari kelas C20C, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam bahasa Indonesia terdiri dari 4 keterampilan. Yang pertama, keterampilan mendengarkan. Yang kedua, keterampilan berbicara. Yang ketiga, keterampilan membaca. Dan yang keempat, keterampilan menulis. Nah, tapi di sini saya akan membahas mengenai hakikat keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah sebuah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide, pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan kepada orang lain. Selain itu, hakikat keterampilan berbicara mencakup berbagai aspek seperti memilih kata-kata yang tepat, mengorganisir dan menyampaikan gagasan dengan jelas dan terstruktur, menggunakan intonasi dan nada suara yang sesuai, mempertimbangkan pendengar atau audiens, dan merespons dengan cepat terhadap situasi yang muncul selama berbicara. Kemudian di sini ada jenis dan fungsi berbicara. Nah, jenis berbicara. Jenis-jenis dalam berbicara dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan aspek, yaitu yang pertama, berdasarkan tujuan berbicara diklasifikasikan menjadi 5 jenis. Yang pertama, berbicara untuk menghibur. Dalam berbicara menghibur tersebut, pembicara berusaha membuat pendengarnya senang dan gembira dan bersukaria. Contohnya lawakan, guyonan, dan bercanda. Yang kedua, berbicara untuk menginformasikan. Dalam berbicara menginformasikan, pembicara berusaha berbicara jelas, sistematis, dan tepat isi agar informasi benar-benar terjaga keakuratannya. Yang ketiga, berbicara untuk menstimulasi. Dalam berbicara menstimulasi, pembicara berusaha membangkitkan semangat pendengarnya sehingga pendengar itu bekerja lebih tekun, berbuat lebih baik, bertingkah laku lebih sopan, belajar lebih berkesinambungan. Yang keempat, berbicara untuk meyakinkan. Suasananya bersifat serius, mencekam, dan menegangkan. Melalui keterampilannya, pembicara berusaha mengubah sikap pendengarnya dari tidak setuju menjadi setuju. Yang kelima, berbicara untuk menggerakkan. Di sini menuntut keseriusan baik dari segi pembicara maupun dari segi pendengarnya. Kemudian yang kedua, berdasarkan metode penyampaian diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yakni yang pertama, berbicara mendadak. Terjadi karena seseorang tanpa direncanakan sebelumnya harus berbicara di depan umum. Kemudian yang kedua, berbicara berdasarkan catatan kecil, di mana seorang pembicara mempersiapkan bahan pembicaraannya dengan cermat dan dituliskan secara lengkap. Yang ketiga, berbicara berdasarkan hafalan, di mana seorang pembicara menghafal sesuatu yang akan dibicarakannya melalui catatan kecil yang telah dibuatnya. Kemudian yang keempat, berbicara berdasarkan naskah. Berbicara berlandaskan naskah dilaksanakan dalam situasi yang bersifat resmi dan menyangkut kepentingan umum. Kemudian yang ketiga, berdasarkan jumlah penyimak diklasifikasikan menjadi berbicara dapat dibagi atas 3 jenis, yaitu yang pertama, berbicara antar pribadi atau berbicara 4 mata. Terjadi apabila dua pihak membicarakan, mempercakapkan, merundingkan, atau mendiskusikan sesuatu. Yang kedua, berbicara dalam kelompok kecil. Terjadi apabila seseorang pembicara menghadapi sekelompok kecil pendengar, misalnya 3-5 orang. Kemudian yang ketiga, berbicara dalam kelompok besar. Terjadi apabila seseorang pembicara menghadapi pendengar berjumlah besar atau massa. Para pendengar dalam berbicara jenis ketiga ini dapat homogen dan mungkin pula heterogen. Adapun jenis-jenis berbicara dapat dikategorikan berdasarkan 2 hal sebagai berikut. Yang pertama, situasi. Berdasarkan situasi, berbicara dapat dikelompokkan atas 2 jenis, yaitu berbicara formal dan berbicara non-formal. Yang kedua, keterlibatan pelaku. Berdasarkan keterlibatan pelaku, berbicara dapat dikelompokkan atas 2 jenis. Pertama, berbicara monologis, yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan searah, dan berbicara dialogis, yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan secara 2 arah. Kemudian fungsi berbicara. Adapun fungsi dari berbicara yaitu yang pertama, mengatur dan mengkondisikan
tentang sesuatu hal. Yang kedua, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, fakta, opini, dan peristiwa. Yang ketiga, menumbuhkan, memelihara suatu hubungan. Yang keempat, menggambarkan sesuatu atau benda tertentu melalui kosakata. Adapun aspek keterampilan berbicara, ada beberapa aspek yang dinilai dalam penguasaan keterampilan berbicara sebagai berikut. Yang pertama, lafal dan ucapan. Yang kedua, tata bahasa, struktur kebahasaan yang sesuai dengan ragam bahasa yang dipakai. Yang ketiga, kosakata, pilihan kata yang tepat sesuai dengan makna informasi yang disampaikan. Yang keempat, kefasihan, kemudahan, dan kecepatan berbicara. Yang kelima, isi pembicaraan, topik pembicaraan, gagasan yang disampaikan, ide-ide yang dikemukakan, dan alur pembicaraan. Yang terakhir yaitu pemahaman menyangkut tingkat keberhasilan komunikasi dan kekomunikatifan. Kemudian di sini ada penerapan aspek-aspek keterampilan berbicara. Bagi pembicara, bahasa merupakan suatu alat untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Untuk menyampaikan pesan tersebut agar dapat diterima, dipahami, dan dimengerti oleh pendengar memerlukan keterampilan berbicara. Oleh karena itu, seorang pembicara harus menguasai faktor-faktor kebahasaan dalam berbicara. Adapun faktor-faktor kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, ketepatan pengucapan. Yang kedua, penempatan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai. Yang ketiga, pilihan kata atau diksi. Yang keempat, ketepatan sasaran pembicaraan. Sedangkan faktor non-kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku. Yang kedua, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Yang ketiga, kenyaringan suara. Yang keempat, kelancaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa keterampilan berbicara adalah keterampilan untuk menggunakan bahasa lisan secara efektif dalam berkomunikasi dengan orang lain. Kemampuan untuk berbicara dengan jelas dan efektif dapat membantu seseorang membangun hubungan yang kuat dengan orang lain. Oleh karena itu, keterampilan berbicara merupakan salah satu keterampilan sosial yang penting bagi seseorang dalam mengembangkan diri dan berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Itulah pembahasan mengenai hakikat keterampilan berbicara. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.